Semua warga yang mendengar hal tersebut, termasuk Mbok Asih dan Pak RT, ini langsung bergegas ngecek. Dan mereka dibuat kaget ketika melihat ada sebuah tubuh yang tergeletak. Baunya benar-benar busuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana, di channel Tapak Misteri. Halo dulur penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Seperti doa saya di setiap pertemuan kita, semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, diberikan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa dilancarkan pula rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulur, pada sesi kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh salah satu subscriber kita bernama Mbak Erna. Jadi, kisah yang dibagikan Mbak Erna kepada kami itu merupakan kisah yang dialami dan diceritakan langsung oleh ibunya kepada Mbak Erna. Jadi kisah ini bukan Mbak Erna yang mengalami, melainkan sang ibu. Ibu Mbak Erna bernama Bu Asih, atau lebih akrab lagi kita sebut saja dengan Mbok Asih ya. Nah, beliau ini merupakan seorang wanita yang bekerja sebagai pemandi jenazah wanita di kampungnya. Beliau sangat terkenal di kampungnya. Beliau ini sudah menjadi seorang pemandi jenazah itu semenjak beliau masih muda, atau lebih tepatnya mungkin sekitar puluhan tahun yang lalu. Nah, tak jarang juga Mbok Asih ini mengalami berbagai macam gangguan mistis selama ia menjadi seorang pemandi jenazah. Nah, pastinya kalian semua sudah penasaran dengan cerita lengkap yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, bukan? Jangan lupa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalian bisa langsung klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Baru kita mulai ceritanya. Di sebuah desa bernama Desa Gedu, Kecamatan Gunung Mungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Di sanalah Mbok Asih ini tinggal. Di sebuah rumah kecil, ia tinggal sendirian. Suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sedangkan Mbak Erna ini sebenarnya punya 2 kakak, di mana 2 kakaknya ini adalah yang pertama yaitu perempuan, dan yang kedua laki-laki. Keduanya sudah menikah, tinggal Mbak Erna sendiri yang belum menikah. Sedikit saya jelaskan tentang keluarga Mbok Asih supaya kalian tidak salah paham dengan kisah ini. Jadi gini, anak pertama dari Mbok Asih itu bernama Mbak Irawati. Kalian ingat baik-baik, namanya Mbak Irawati. Beliau memiliki seorang suami dan juga 2 orang anak. Beliau tinggal bersama suaminya. Oke. Nah, sedangkan satu lagi yang pria itu bernama Mas Ismawan. Oke, Mas Ismawan. Beliau juga sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Beliau tinggal di rumahnya sendiri yang sudah dibangun dari jerih payahnya selama muda. Sedangkan Mbak Erna sendiri ini lebih memilih untuk pergi keluar kota atau merantau, mencari pekerjaan di sana untuk membantu perekonomian keluarganya, yaitu ibunya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok Mbok Asih nggak ikut Mas Ismawan atau Mbak Ira saja? Kenapa kok harus tinggal sendiri? Sebenarnya Mas Ismawan dan juga Mbak Irawati itu sudah sering sekali membujuk sang ibu, yaitu Mbok Asih, untuk ikut tinggal bersama mereka atau satu di antara mereka. Namun, karena mungkin ada suatu hal yang membuat Mbok Asih ini tak mau meninggalkan rumahnya yang ia bangun bersama sang suami.
atau almarhum dari ayah Mbak Erna ini. Jadi dia nggak mau, dia memilih untuk tetap di sana walaupun rumah itu kecil, asalkan ya dia nyaman. Jadi gitu. Ini saya jelaskan supaya nanti kalian tidak salah paham dengan kisah ini. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu malam, saat Mbok Asi ini sedang tidur di dalam kamarnya, ia mendapati sebuah mimpi. Nah, mimpi ini itu dia didatengin sama sosok wanita yang tepat berada di hadapannya. Sosok ini berkata ke Mbok Asi, "Mbok, tolong Mbok, tolong saya, tolong mandikan saya Mbok." Mendengar hal itu, Mbok Asi ini langsung kayak paham gitu loh. Dia paham. "Iya Nduk, iya. Mbok bantu. Tenang, Mbok bakal bantu kamu. Sekarang kamu pulang Nduk, balik ke alammu. Kamu sing tenang nang kono Nduk. Nanti Mbok bakal bantu kamu." Sebenarnya Mbok Asi ini sering sekali mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Hingga pada malam hari itu juga. Nah, di pagi harinya setelah mengalami mimpi tersebut, Mbok Asi ini benar saja mendapat panggilan dari dua orang pria yang mendatangi rumah Mbok Asi. "Assalamualaikum, Mbok. Mbok, di kampung kita ada orang meninggal, Mbok. Yang meninggal cewek, Mbok. Soalnya di kampung kita hanya ada ya pemandi jenazah yang cowok, Mbok. Makanya saya datang ke sini." "Oh, iya. Wes, nanti saya ke sana. Dimakamkan jam berapa?" "Nanti, Bu, sekitar jam 9. Ya udah, nanti jam 8 saya ke sana. Patokannya di mana?" "Rumah Haji Naim, Bu. Sebelahnya, persis di sebelahnya, Bu, sebelah kirinya." Iya. Nanti Mbok ke sana jam 8. Udah, kamu pulang." Pulanglah dua pria ini. Mbok Asi melanjutkan kegiatannya. Tepat jam 8, dia langsung bergegas menuju rumah duka. Ya, seperti biasa ketika ada orang meninggal, itu ada semacam bendera kuning yang sudah tertera gitu loh, kayak semacam penanda dan lain sebagainya. Masuklah Mbok Asi dan dia langsung memandikan jenazah tersebut. Saat itu Mbok Asi ini benar-benar sebenarnya dibuat kaget, heran, penasaran, bingung sekaligus. Karena sosok yang dia mandikan saat itu sama persis dengan sosok yang semalam mendatanginya melalui alam bawah sadar atau mimpinya. Di situ Mbok Asi ini bertanya-tanya, ini ada apa? Kok bisa? Ini orang sama persis sama yang datang ke mimpiku semalam. Dia hanya bertanya di dalam batinnya. Setelah memandikan jasad tersebut, Mbok Asi pulang. Dia pulang. Nah, di malam harinya, barulah dia lagi tidur. Kembali didatangi melalui mimpi dengan cara yang sama oleh sosok yang sama pula dengan sosok sebelumnya. Namun bedanya kali ini, sosok tersebut terlihat lebih kayak bergembira. Wajahnya ini kelihatan cerah, bersih, baunya wangi banget. Bener-bener bersinar gitu loh wajahnya. Nah, dia itu pakai semacam kayak gaun berwarna putih gaunnya. Sosok tersebut tersenyum ke arah Mbok Asi dengan senyuman yang seakan-akan menggambarkan sebuah keikhlasan dari ucapan terima kasih. Di situ Mbok Asi ini paham. Setelahnya sosok tersebut ini pergi. Mungkin itu cara mereka mengucapkan terima kasih kepada ya siapapun yang telah membantu mereka, termasuk Mbok Asi ini. Setelah mendapati mimpi itu, Mbok Asi ini terbangun dari tidurnya. Dia langsung kayak mikir gitu loh. Dia ngerasa bahagia, bisa ngebantu orang walaupun dengan keadaan yang sudah meninggal. Setidaknya itu bisa menjadi amal jariah darinya. Di pagi harinya, dia kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Barulah selang 5 hari setelah kejadian itu, Mbok Asi ini kembali mendapati sebuah mimpi, di mana mimpinya itu hampir sama. Jadi datangin sama seseorang. Namun seseorang kali ini yang mendatanginya itu lebih tua dari sebelumnya. Dalam kondisi perutnya ini seakan-akan membuncit. Kayak orang lagi hamil 8 atau 9 bulan, kan udah benar-benar besar gitu loh. Nah, sosok itu mengatakan kembali kalau dia ingin minta tolong ke Mbok Asi. Dia pengen dimandikan oleh Mbok Asi. Mbok Asi langsung mengiyakan.
Iya dok, nanti tak mandikan. Ya seperti biasanya Mbok Asi. Di pagi harinya, saat dia terbangun dari tidurnya, itu sekitar jam 7 ya. Dia ngedapetin suara toa masjid yang sedang menyiarkan ya seseorang atau warga di kampung itu meninggal. Biasanya kalau di kampung-kampung, di desa-desa, itu ketika ada orang meninggal disiarin lewatnya toa masjid atau musola. Dan seperti itu, Mbok Asi ini ketika mendengar siapa nama dan di mana rumahnya, alamat lengkap dan lain sebagainya, Mbok Asi kaget. Lantaran ternyata yang meninggal itu tak lain adalah tetangga dari Mbok Asi. Mungkin hanya berjarak sekitar 5 rumah dari rumahnya Mbok Asi ini. Gak banyak basa-basi. Mbok Asi langsung datengin rumahnya. Dia langsung ya berinisiatif untuk memandikan jenazahnya. Gitu loh. Dimandikanlah. Saat dimandikan, di samping Mbok Asi itu ada seorang pria yang tak lain. Pria tersebut adalah suami dari jenazah yang lagi dimandiin Mbok Asi. Sepintas dong, lagi mandiin jenazah. Mbok Asi ini nanya. Namanya itu Agus, nama prianya. Suami dari jenazah tadi. Ditanya si Agus sama Mbok Asi. Gus, amit sewu. Simbok bukan bermasuk lancang atau gimana. Simbok cuma pengen nanya. Istrimu ini meninggal kenapa Gus? Mbok, tadi pagi subuh dia ini ke kamar mandi Mbok buat wudu. Tapi kepleset Mbok. Ya, setelah kepleset aku baru tahu itu jam 5:30 Mbok. Baru konangan aku Mbok. Baru aku ketahuan ini sudah tergeletak di tanah. Nah, kondisinya udah ya seperti itu Mbok. Saat itu si Mbok ini, Mbok Asih ini, dia nggak langsung pulang ke rumahnya seperti biasa. Karena ya jenazah ini adalah tetangganya. Dia memilih untuk tetap berada di sana, membantu keluarga yang sedang berduka, mempersiapkan untuk acara tahlilan nanti malamnya. Nah, bergegaslah di situ. Mbok Asih ini membantu-bantu. Setelah selesai sekitar jam 9:30, dia baru pulang ke rumah. Saat itu, pintu rumahnya benar-benar kekunci rapet banget. Dia buka rumahnya, pintunya itu. Keren. Dan kalian tahu, apa yang dilihat pertama kali oleh Mbok Asih pada saat itu? Dia ngelihat di tempat duduknya yang biasa didudukin, yang kata saya itu lincak gitu loh, dulur. Ada sosok wanita, rambutnya panjang, pakai gaun warna putih, duduk membelakangi pintu depan atau membelakangi Mbok Asih ini. Saat itu Mbok Asih ini langsung nanya, "Kamu siapa? Wah, apa kamu kesini?" Saya tersebut gak ngejawab. Dia cuma diam. Sepersekian detik dia nengok. Nah, dari situlah Mbok Asih benar-benar sadar kalau sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah sosok yang barusan dia mandikan. Sosoknya ini langsung tersenyum ke Mbok Asih. Dari senyumannya itu kembali Mbok Asih merasa bergembira. Dia merasa senang karena udah kesekian kalinya dia ngebantu para jenazah yang ingin dimandikan. Dari kejadian itu, Mbok Asih ini gak cuman ngalamin ya melalui mimpinya gitu loh. Dia juga sering ngalamin kejadian melalui alam sadarnya atau nyata gitu loh. Dia bertatapan langsung dengan sosok-sosok makhluk yang ya bisa dikatakan sosok goib gitu loh. Ya nggak heran juga karena itu sebuah profesi yang memang memiliki resiko tersendiri. Seorang pemandi jenazah, coba kalian bayangin. Kalau saya sih nggak berani ya memandikan jenazah, apalagi setelah memandikan mendapati hal-hal seperti itu. Nah, di suatu malam, Mbok Asih ini tidak hanya mengalami gangguan melalui alam bawah sadarnya, dia juga sering mengalami gangguan secara terang-terangan atau bertatapan langsung dengan beberapa makhluk, dulur-dulur. Bahkan suatu hari gini, malam hari jam 10, tepat malam Sabtu Pon. Dia lagi tidur di rumahnya. Tiba-tiba ngedenger pintu rumahnya. Ini ada yang ngetuk. Kedengeran jelas. Tok 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 tok.
Keluarlah Mbok Asi, dibukain pintunya. Tapi dia nggak ngelihat siapapun ada di depan pintu. Nah setelah itu karena merasa udah nggak ada orang, ya udah ditutup lagi. Baru ditutup, dia balik badan, kembali kedengeran. Tok, 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 tok. Langsung dia nengok, dia buka lagi. Di situ kepala Bu Asi ini nengok kanan kiri ke depan, dia liatin, dia perhatiin. Barangkali ada orang iseng, atau mungkin karena itu waktunya masih sore gitu loh, barangkali ada orang iseng. Jam 10 itu masih sore, tergolong masih ramai lah. Setelah memastikan bahwasanya tidak ada siapapun di sana, sebelum menutup pintu, Bu Asi ini berkata, siapapun kalian, Mbok ayo, kalau mau benar-benar bertamu ke rumah Mbok persilahkan. Pintu rumah Mbok terbuka untuk kalian semua, siapapun itu. Kalau kalian datang untuk meminta atau untuk meminta bantuan dari si Mbok, insya Allah Mbok bakal bantu. Tapi kalau kalian datang hanya untuk mengganggu si Mbok tidak akan takut. Kalian memilih orang yang salah. Setelah mengatakan hal itu, Mbok Asi berbalik badan. Nah, di sini Mbok Asi ini dengan sengaja tidak menutup pintu rumahnya karena dia penasaran dengan siapa yang dari tadi ngetok-ngetok pintu rumahnya. Langkah perlahan Mbok Asi dari pintu depan menuju ke kamarnya kembali. Belum jauh, dari belakang kedengaran, Mbok, sontak dong. Di situ Mbok Asi ini nengok ke belakang sambil nyautin dalam. Nah, ketika dilihat ternyata sosok tersebut adalah Bu Ratih atau tetangganya Mbok Asi. Rumahnya tepat di sebelah rumah Mbok Asi. Loh, kamu kenapa? Kok tumben malam-malam gini ke rumah saya? Kenapa, Lek? Besok di rumahmu ada acara, Mbok datang ya. Bu Ratih ini beda banget loh. Dia bilang kayak gitu, ngobrol sama Mbok Asi itu sambil nundukin kepala. Mbok Asi nanya, emang di rumahmu besok ono apa? Kok tumben temen, Lek? Udah Mbok, pokoknya Mbok besok datang aja ke rumah. Nanti Mbok juga tahu sendiri. Ya wes, besok Mbok datang. Udah kalau gitu, udah malam, kamu pulang. Mbok mau istirahat lagi. Nggih Mbok, saya pulang dulu. Saat itu sosok itu berbalik badan. Dan dari situlah Mbok Asi ini baru menyadari kalau Bu Ratih datang ke rumah Mbok Asi tidak mengenakan sendal yang pertama. Kemudian kaki dari Bu Ratih ini kelihatan benar-benar pucat banget. Tangannya pucat. Bagian lehernya juga pucat, pergelangan lehernya gitu loh. Dari situ Mbok Asi belum menaruh rasa curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi oleh Bu Asi ini. Di pagi harinya, jam 6:30, Mbok Asi belanja di salah satu tukang sayur gerobak langganannya bersama ibu-ibu yang lain. Dia belanja. Di situ ada Bu Ratih. Nah, karena pertanyaan semalam belum dia pertanyakan dan belum mendapat jawaban dari Bu Ratih, dia nanya, Lek, acaranya jam berapa? Hah? Acara apa, Mbok? Lah, semalam katanya jenengan mau ada tahlilan. Kok bingung kayak gitu? Enggak, Mbok. Siapa yang mau ngadain tahlilan? Orang gak ada kok, Mbok. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Ratih, Mbok Asi ini langsung menghentikan pembicaraannya. Dia langsung terdiam. Dia bayar belanjaannya, dia pulang ke rumah. Saat itu Mbok Asi belum berpikir yang aneh-aneh ya tentang Bu Ratih ini. Dia masaklah di situ, lagi asik masak, banyak warga yang berhamburan lari lewat halaman rumahnya. Mbok Asi yang merasa penasaran memberhentikan salah satu warga. Warga ini bernama Pak Diman. Pak, mandek kok sih. Ada apa kok pada lari-larian? Mbok, iku Mbok. Bu Ratih. Lah, kenapa Bu Ratih? Ada apa? Bu Ratih kecelakaan, Mbok. Innalillahi. Di mana? Di depan, Mbok, di depan. Ya wes. Tunggu sebentar. Mbok beres-beres dulu, nanti Mbok ikut. Setelah beres-beres, Mbok Asi ini langsung bergegas ngikutin warga yang lain ke tempat kejadian.
Sampai di sana, Bu Asi dibuat kaget ketika melihat tetangganya yang baru aja ngobrol sama dia udah dalam keadaan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Gitu loh. Benar-benar darah di mana-mana. Ya mohon maaf dulu, saya jelaskan sedikit. Saat itu kondisi bagian kepala dari Bu Ratih ini udah dengan kondisi pecah karena tertimpa benda. Lah, dari cerita warga yang menyaksikan dengan jelas gimana kejadian itu menimpa Bu Ratih. Saat itu Bu Ratih yang sedang belanja, itu kan karena pakainya tukang sayur gerobak yang keliling berhenti di pinggir jalan. Nah, pas saat itu ada sebuah mobil truk yang bermuatan batu, besar banget, batunya itu banyak, kayak batu-batu jalan gitu, melintas. Saat tepat di sebelah gerobak itu, tepat di sebelah Bu Ratih berdiri, truk tersebut tiba-tiba oleng dan terguling ke arah kiri. Brak. Bu Ratih gak sempet buat ngehindar, dia pun ya ketindihan gitu loh sama truk tadi. Udah truk itu, kalian tahu truk gimana sih beratnya, ditambah lagi muatannya batu yang udah bener-bener besar-besar banget gitu loh. Ya, warga pun mengatakan hal itu. Dari kejadian tersebut, jasad Bu Ratih pun dievakuasi oleh pihak berwajib. Setelahnya dimandikanlah, dan yang memandikan jasad dari almarhumah Bu Ratih tak lain adalah Mbok Asih. Dari situ Mbok Asih juga semakin paham tentang apa yang dikatakan oleh Bu Ratih semalam, tentang ya datang mengundang Mbok Asih dan lain sebagainya. Dia semakin paham. Dari kejadian itu juga, seiring berjalannya waktu, Mbok Asih ini selalu berpikiran yang tidak-tidak. Dalam artian apa? Dia berpikir negatif tentang apa yang selalu menimpanya sebelum dia memandikan jasad-jasad yang meminta pertolongan kepadanya. Seakan-akan dia ini, ya kalau saya bilang mendahului takdir mungkin. Dia berpikiran seperti itu. Walaupun entah benar atau salahnya, itu menurut kalian masing-masing. Ya, kita lanjut. Setelah memandikan, Mbok Asih pun memang benar. Dia mulai dari hari pertama setelah kemeninggalan atau kepergian sosok almarhumah Bu Ratih sampai hari ke-7, Mbok Asih selalu berada di rumah almarhumah untuk membantu keluarga mempersiapkan acara tahlilan seperti biasanya gitu dulur. 2 minggu berlalu setelah kejadian naas yang menimpa almarhumah Bu Ratih. Kini warga termasuk Mbok Asih kembali digegerkan dengan teror sosok makhluk, di mana makhluk ini disebut oleh warga sebagai makhluk hantu kepala golok. Nah, di sini warga ini tak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi sudah sering selama 2 hari ke belakang itu mendapati sebuah penampakan di jalan di desa itu. Jalannya ini gelap, kalau malam gelap. Nah, di tepian jalan ada kayak pohon bambu yang dahannya atau rantingnya ini menjulur ke dalam. Nah, disitulah tepat di bawah pohon itu warga sering melihat sosok makhluk tersebut. Mbak Erna juga menjelaskan sedikit ciri-ciri dari makhluk tersebut. Ini kayak wanita, usianya mungkin sekitar 20 atau 21 tahun. Wajahnya ini penuh darah, menetes dari bagian sini loh. Dia menetes. Di bagian kepalanya tertancap sebilah golok. Benar-benar sebilah golok yang panjangnya mungkin sekitar 30 cm. Tertancap di kepalanya. Sosok ini selalu megangin perutnya. Perutnya tidak membesar. Perutnya ini tidak kayak orang hamil itu enggak. Kecil biasa. Sosoknya juga enggak terlalu tinggi. Dia selalu menampakkan diri kalau misalkan habis hujan, apalagi kalau jam-jam rawan, jam 12, jam 1 gitu. Nah, dari kejadian itu menggegerkan warga di kampung tersebut. Bahkan Mbok Asih saat itu, ini sore loh, belum terlalu malam, sekitar jam 8, Mbok Asih baru pulang dari kampung sebelah, habis mandiin jenazah. Dia pulang,
Di depan rumah Bu Asi itu ada semacam kayak jalan. Nah, seberangnya itu kebun warga. Ada 2 pohon pisang yang di tengah-tengahnya itu ada sela-selanya. Baru Bu Asi ini ngebuka pintu rumahnya. Dia ini kayak ngerasain ada yang aneh gitu loh. Merinding. Dia nengok ke belakang dan bener aja. Dari kejauhan itu Bu Asi ngeliat di tengah-tengah pohon pisang 2 tadi terselip sesosok makhluk yang menatap tajam ke arah Bu Asi. Bu Asi ini bilang, siapapun kamu, kalau datang ke sini hanya untuk menakut-nakutiku, aku nggak akan takut. Kalau kamu mau minta bantuan, ayo datang ke aku. Jangan cuma berani berdiri diam di sana. Jangan kamu berharap saya bakal datang ke kamu. Kamu yang butuh, kamu yang datang ke saya. Monggo. Setelah mengatakan hal itu, Bu Asi ini perlahan masuk ke dalam rumahnya. Dia tutup pintu, baru banget ditutup. Kedengaran suara ketokan pintu yang benar-benar pelan. Tok, tok, tok. 3 kali. Dibuka dong pintunya. Krek. Dan dia ngeliat ada sosok wanita yang udah duduk di balai bambu tepat depan rumah Bu Asi, tepat di samping pintu depan Bu Asi. Sosoknya ini tak lain adalah sosok yang dibincang-bincangkan, yang lagi ramai dibahas oleh warga di kampung itu. Ya, sosok hantu berkepala golok. Di situ Bu Asi ini berusaha untuk menenangkan dirinya. Ada sedikit rasa takut. Ya, namanya juga manusia, dulur. Namanya juga manusia. Tapi saya salut dengan Bu Asi, dia berani tetap berada di situ. Bahkan dia perlahan duduk. Dia duduk, dia nanya. Di sampingnya, ini sosoknya di sini. Bu Asi itu duduk. Dia nanya, "Dok, kamu kenapa? Ada apa denganmu, Dok? Kok bisa kamu sampai jadi kayak gini, Dok?" Sosok itu nggak bilang apa-apa. Dia cuma diam. Dia diam doang. Sambil nundukin kepalanya, dia megang-megang perutnya. Kayak ngelus-ngelus gitu loh. Dia belai perutnya dengan benar-benar pelan. Di kepalanya ini masih tertancap golok. Bu Asi ini benar-benar ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Golok itu tertancap di kepalanya dan mengeluarkan tetesan darah. Nah, tetesan darah itu yang tadi saya maksud dari bagian jidatnya gitu loh. Bu Asi di situ tuh benar-benar rasa nggak karuan. Ya walaupun Bu Asi dikenal oleh masyarakat, oleh warga sebagai sosok pemberani. Bisa dikatakan orang spesial oleh warga sekitar. Tapi sosok yang ada tepat di sebelah Bu Asi, ini menurut saya udah benar-benar sosok makhluk yang mengerikan. Apalagi dengan sebilah golok yang nancep di kepalanya gitu loh. Wah, gila sih. Nah, saat itu Bu Asi ini mencoba membangun interaksi dengan mengajak sosok tersebut ngobrol. Walaupun Bu Asi tidak terlalu berani menatap secara langsung sosok tersebut. Dia nanya, "Dok, kamu bilang sama si Mbok, barangkali si Mbok bisa bantu kamu, Dok. Bilang, oh, tidak apa-apa. Kalau si Mbok bisa bantu kamu, si Mbok bakal bantu, Dok. Kamu bilang saja." Sosok tersebut masih diam saja. Diam benar-benar. Gak lama dia bangun dari tempat duduknya. Lah, tempat yang tadi dia pakai buat duduk itu jadi bekas kayak bekas darah gitu loh. Tempat duduknya itu bekas darah atau darah di situ. Di situ sosoknya ini berdiri. Dia nengok ke arah Bu Asi yang lagi duduk di sampingnya. Dia nengok, dia ngeliat ke arah kejauhan. Dia kayak ngacungin sesuatu. Dan yang diacungin oleh sosok tersebut adalah sebuah kebun milik warga yang lebar, kebunnya ini luas, tapi udah bener-bener kayak nggak diurus gitu loh. Rumputnya udah tinggi-tinggi banget. Dia ini nunjuk ke arah tersebut. Wah, sih bingung dong. Ini maksudnya gimana? Dok, bilang sama si Mbok, Dok, ada apa? Di sana ada apa, Dok? Dia tetap nggak mau bicara. Cuma nunjuk ke arah kebun tersebut. Kemudian melangkah perlahan pergi menjauh, hilang di dalam kegelapan. Dari kejadian itu, Bu Asi ini masuk
Dia masuk mau ngambil seember air sama lap buat ngebersihin bekas darah tadi, yang tadi saya bilang gitu. Dia masuk, baru dia keluar lagi, darahnya udah bersih, nggak ada sama sekali. Dia duduk dulu di depan rumahnya sambil berpikir, apa maksud dari sosok wanita tersebut? Dia kok nunjuk-nunjuk ke arah kebun itu? Gak lama dia masuk lagi ke dalam rumahnya. Malam itu Mbok Asi ini udah benar-benar gak bisa tidur karena dia terus kepikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi sama wanita tadi. Ya malum juga loh ngeliat sosok makhluk seperti itu. Ini masih mending dia gak bisa tidur. Mungkin kalau saya, wah udah gak bisa makan mungkin ya. Ya gimana gitu telur, bener-bener mengerikan. Dia ini merebahkan tubuhnya di kasur, tapi matanya ini benar-benar nggak bisa buat dipejamkan. Dia nggak ngantuk sama sekali. Dia berpikir ada apa sebenarnya. Hingga pada akhirnya Mbok Asi memutuskan untuk melaporkan hal tersebut dan meminta warga untuk mengecek kebun yang tadi ditunjuk sama sosok makhluk ini. Barangkali ada suatu hal yang bisa menjadi petunjuk tentang siapa sosok itu. Karena ya dia udah ngeresahin warga dengan penampakan-penampakan seperti itu, ditambah lagi dengan sosok tersebut ini asing banget di kalangan warga. Di pagi harinya, Mbok Asi ini cerita kepada beberapa bapak-bapak. Dia bilang kalau semalam dia didatangin sama sosok makhluk itu, dan dia jelasin gitu. Nah, karena yang cerita ini Mbok Asi, jadi warga tanpa pikir panjang, mereka juga udah paham siapa Mbok Asi. Seperti yang saya bilang tadi, Mbok Asi dikatakan sebagai makhluk atau manusia spesial di kalangan warga sekitar. Mereka langsung ya bergegas. Salah satu dari mereka itu nelpon Pak RT. Nelpon Pak RT untuk meminta izin. Nah, Pak RT langsung ngubungin si pemilik kebun yang tinggalnya itu di luar kabupaten. Ditelepon lah, dia bilang kalau warga mau kerja bakti buat ngebersihin kebun milik orang tersebut. Kalian mungkin penasaran, kenapa kok Pak RT ini nggak to the point aja buat ngecek kebun itu tentang apa yang dikatakan oleh Mbok Asi tadi. Nah, ini pesan dari Mbok Asi untuk menyembunyikan apa yang diceritakannya kepada beberapa warga tadi. Karena dia takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pokoknya. Jadi dia berdalih kerja bakti. Lantaran takut kebun tersebut dijadikan rumah bagi para hewan buas seperti ular dan lain sebagainya yang nanti membahayakan warga sekitar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak RT melalui telepon, si bapak pemilik kebun ini langsung menyetujui. Dia juga mengucapkan mohon maaf ke Pak RT karena dia lalai, nggak bisa ngerawat kebunnya sendiri. Dia bilang, Pak, amit sewu, mohon maaf banget Pak, saya kan jauh, saya nggak bisa ngerawat kebun saya sendiri. Tapi tenang Pak, untuk operasional nanti saya sediain. Bapak kirim nomor rekening saja, nanti saya transfer untuk ya konsumsi bapak-bapak yang kerja bakti. Oh iya Pak, nggih kalau gitu, matur suwun. Berarti ini sudah diizinkan, langsung kita babat ya Pak rumputnya. Selesailah di situ. Dikirim nomor rekening milik Pak RT ke orang tadi. Ditransfer dulur 2 juta untuk membersihkan satu kebun kerja bakti 2 juta. Wah, kalau ada saya di situ saya ikut beneran ikut. Mulailah mereka kerja bakti. Mereka potong semua rumput yang benar-benar tinggi di sana. Mereka juga nemuin banyak sekali. Ada berbagai macam ular gitu loh. Ya wajar. Kebunnya ini udah hampir kayak hutan, nggak berpenghuni. Lagi bersih-bersih, kedengeran ada yang teriak. Mayat, mayat, ada mayat, ada mayat. Sontak dong. Semua warga yang mendengar hal tersebut, termasuk Mbok Asi dan Pak RT, ini langsung bergegas ngecek. Dan mereka dibuat kaget ketika melihat ada sebuah tubuh yang tergeletak dengan kondisi udah kayak dikelilingin laler. Baunya benar-benar busuk banget. Tubuhnya itu udah mulai membiru. Darahnya itu udah mulai kayak kering gitu loh. Udah mulai kering. Gak lupa juga, di tubuh mayat itu terdapat sebilah golok.
yang nancep di kepalanya. Dari situ mereka yakin kalau itulah sosok makhluk yang selama ini mengganggu atau meneror kampung mereka. Itu adalah arwah dari jasad tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Pak RT ini langsung nelpon pihak kepolisian untuk mengevakuasi dan mengidentifikasi siapa wanita tersebut. Setelahnya polisi datang loh. Yes, datang sama tim investigasi mungkin ya. Didatang di bawah. Dia otopsi gitu dulu ya biasanya. Diotopsi. Sore harinya barulah dari pihak kepolisian ini menyiarkan secara langsung di televisi tentang teka-teki dari sosok wanita yang ditemukan tewas di kebun oleh warga itu. Polisi mengungkapkan bahwa jasad tersebut bernama Ivi. Beliau berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, beliau ini adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Pati. Polisi juga bilang kalau jasadnya ini sudah meninggal ya sekitar 3 hari yang lalu. Jadi gak heran juga kalau sudah dikelilingi oleh laler dan baunya udah ya benar-benar kayak bau busuk gitu loh. Dari situ juga polisi mengungkapkan mereka sudah berhasil mengidentifikasi pelaku, di mana pelakunya ternyata adalah Bagas, tak lain kekasih dari Ivi sendiri. Sedikit saya jelaskan tentang Ivi. Dia ini kan adalah seorang mahasiswi yang kuliah di Pati. Sebenarnya dia ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di Pati dia ngekos karena jauh dari pantauan orang tuanya. Jadi si Ivi ini kebablasan sama si Bagas melakukan hubungan terlarang gitu. Nah, dari hubungan tersebut menghasilkan, di mana hasilnya si korban atau Ivi ini hamil anaknya si Bagas. Namun karena Bagas tidak mau menanggung jawab apa yang baru saja ia lakukan, apa yang sudah ia lakukan bersama sang kekasih, Bagas ini sebenarnya udah mengelak-ngelak. Aku nggak mau tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, karena si Ivi ini udah bener-bener terus-terusan kayak neror si Bagas untuk terus-terusan tanggung jawab, Bagas naik pitam. Dibunuhlah si Ivi. Pertama, dia tusuk pakai pisaunya kecil kayak pisau dapur, ditusuk perutnya. Setelah ditusuk, si Bagas bingung, ini bagaimana kalau misalkan ini terang-terangan seperti ini hanya 1 kali tusukan dan ya kelihatan banget kalau ini benar-benar pembunuhan berencana gitu loh. Jadi dia memilih untuk melakukan skenario di mana dia berniatan untuk membodohi pihak berwenang dengan cara merampas semua barang berharga milik Ivi, supaya dari pihak kepolisian ini menganggap bahwasanya Ivi ini meninggal dibunuh oleh perampok, begal atau lain sebagainya. Nah, saat si Bagas ini mau ngambil cincin milik Ivi di jari manisnya, dia ini kesulitan hingga pada akhirnya dia potong tangannya, jarinya ini dipotong dan kayak dibongkar gitu loh. Setelah cincinnya udah diambil, dia berpikir lagi, ini kalau jasadnya masih utuh kayak gini bakal mudah ditemukan. Sebenarnya dia berniatan untuk memutilasi korban, tapi di situ tiba-tiba ada warga yang lewat, jadi dia buru-buru. Sebelumnya dia ini kan kayak cuma nusuk perut korban, kemudian dia motong jari manisnya. Karena untuk memastikan lagi, takutnya si korban ini masih hidup, dia pukul menggunakan sebilah golok. Nah, saat dipukul, goloknya ini nancep, gak bisa ditarik. Karena warga ini semakin dekat. Warga ini naik motor, kelihatan semakin dekat. Si Bagas atau pelaku yang panik, ini ninggalin goloknya doang. Dia seret nih tubuh korban, dia seret masuk ke dalam kebun itu, udah ditinggalin doang, dia pergi kabur. Nah,
Polisi berhasil mengungkap hal itu berdasarkan sidik jari yang masih ada di golok yang tertancap di kepala korban. Dari situlah terungkap. Kemudian si Bagas atau si pelaku ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat ia ini sedang sembunyi di rumah salah satu temannya yang berada di sebuah desa bernama Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Di situ dia diringkus dan ya barulah dia juga mengatakan ke pihak kepolisian bahwa niatnya untuk mengelabui polisi. Namun sangat disayangkan, sepandai-pandainya tupai ini melompat, pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya engkau menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Dan itulah yang terjadi terhadap si Bagas ini. Dari kejadian itu, Mbok Asi ini yang lagi ada di rumahnya malam hari kembali didatangin sama sosok makhluk yang sama dengan sosok makhluk yang sebelumnya, ya almarhumah si Ivi tadi. Namun kali ini sosok tersebut datang dengan rupawan yang benar-benar ayu, cantik, masih muda banget gitu loh. Masih kayak manusia biasa. Dia datang, dia tersenyum, lalu dia berkata, "Mbok, makasih Mbok sudah bantu saya." Mbok Asi hanya tersenyum. Memang bukan Mbok Asi yang memandikan jasad si Ivi, namun karena Mbok Asi lah jasad si Ivi ini ditemukan. Nah, dari ditemukannya, dari kasus ini, maka berakhirlah kisah pada kesempatan kali ini. Mbok Asi ini udah benar-benar dari lama sekali menjadi seorang pemandi jenazah. Kenapa kok dia nggak mau berhenti sampai sekarang? Karena dia pernah mendapatkan sebuah wejangan atau sebuah nasihat dari sang suami sebelum suaminya ini meninggal. Nasihatnya seperti ini. Kalian dengarkan baik-baik, siapa tahu nanti akan kalian gunakan untuk kehidupan kalian ke depannya. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi orang baik. Jikalau memang kamu tak bisa berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup, kamu bisa berbuat baik terhadap mereka yang sudah meninggal. Tak usah minta bayaran dari apa yang kamu lakukan, karena Allah sudah mempersiapkan bayaranmu di akhirat kelak. Kalian pahami kata-kata itu dan kalian jadikan motivasi untuk hidup kalian. Sedulur Tapak Misteri dimanapun kalian berada, dari kisah ini banyak sekali, sangat banyak sekali pelajaran, ilmu, dan apapun itu hal baik yang perlu kita petik, terutama dari sosok Bu Asih ini atau Mbok Asih ini. Jadilah ikhlas tanpa meminta bayar. Jadilah sabar. Jadilah orang yang memiliki jiwa asih, penuh kasih sayang. Mbok Asih bisa kita katakan bersama-sama sebagai orang tua bagi kita yang memiliki jiwa sabar yang luas, seluas samudra. Beliau ikhlas dan selalu melakukan suatu hal tanpa pamrih. Di sini juga saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih terhadap Mbok Asih, terhadap Mbak Erna, dan terhadap kalian semua yang sudah nonton kisah ini dari awal sampai akhir. Mungkin buat kalian semua yang memiliki kisah atau yang mau bercerita tentang kejadian yang pernah kalian alami, kalian bisa kirim ke nomor yang sudah tertera. Dan buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe-nya, ayo buruan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, karena semua itu gratis buat kalian semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ingat, mungkin sosok makhluk gaib sedang ada di sebelah kalian, maka berhati-hatilah. Saya Muhammad Reza Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.